apa namanya mau melanjutkan pembuatan joran yang dari bambu ini. Ini belum lurus benar, ini mau dipanggang atau dimasukkan kepada abu bakaran nanti biar dilurus-luruskan. Ya karena susah mencari bambu yang lurus sekali. Makanya caranya model begitu. Nah, ini modelnya. Ini mulanya tangkainya yang akan dibengkokkan biar enak memegangnya. Nah, ini. Nah, lalu ini dibengkokkan untuk memegang, nanti kan ditancapkan ininya gitu, tangkainya ini dipegang, nanti malah ini dibelit lagi agar enak dipegangnya, dililiti dengan apalah tambang ke apa nanti ya. Nah, ini juga mau ini belum lurus benar. Nah, ini kalau sudah lurus baru nanti akan dibeling, akan dikerik pakai beling untuk biar lebih halus begitu. Nah, ininya ujungnya agak dicentang, agak dipelengkungkan ke atas gitu biar nanti bagus ininya kelihatannya juga enak dipakai, kelihatan nanti kalau ada yang makan. Nah, ini. Nah, ini bagian sini belum lurus benar. Nah, dipanggang karena kalau memang dijemur harus tetap dijemur pun susah karena prosesnya harus bagaimana gitu. Bagusnya dipanggang begini biar cepat dilengkung-lengkungkan atau sebagaimana kepingin kita lurusnya bagaimana ya. Nah, ini nanti mau dikerik pakai beling atau juga diraut dulu sedikit kemudian nanti diraut pakai beling. Nah, ini mulai diraut dulu, agak dikecilkan biar nanti tidak terlalu keras begitu. Dan juga memang kalau bambu ini untuk joran itu jangan terlalu besar, pokoknya disesuaikan enaknya bagaimana gitu. Ada juga yang joran yang agak keras itu untuk ngambil ikan besar, misalnya di Sungai Mengkiang, di sungai-sungai besar itu jorannya itu dan talinya juga kadang-kadang pakai nomor 180 begitu yang dari toko tuh. Nah, pancingnya juga yang besar. Kalau ini kan ini pun memang untuk dibawa ke Mengkiang, untuk dibawa ke sungai besar. Ini juga ke Kapuas atau ke mana. Biasanya ikan-ikan besar yang makan. Pasangan talinya juga besar, pancingnya juga besar. Oke guys, kita sekarang di proses perautan untuk penyempurnaan joran ini. Jadi diraut menggunakan pisau raut ya, agar supaya tekstur daripada joran ini nantinya bisa halus gitu ya. Tapi tidak dibuang hinisnya. Hinis itu kulit bambu yang punggung bambunya itu tidak dibuang, sembilunya tidak dibuang guys, karena itu memang yang bikin joran nantinya itu jadi kuat, sembilunya itu ya. Ini cuma menghaluskan saja agar supaya begitu kita genggam atau kita pegang, tangan kita juga enak megangnya supaya halus gitu ya. Nah, seperti itu guys.
Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya guys. Nah ini mau mau dikerik biar halus dan agak kecil juga biar halus. Ini bagus kalau lama. Ini joran ini kalau lah lama kemudian disimpan di tempat yang kering, di tempat yang kering, setiap mau pakai joran itu biasa diserbet dulu, kadang-kadang pakai minyak goreng gitu sedikit. Nah jadi halus licin begitu kalau dipakai ini. Nah, kemudian kalau dia pakai kadang-kadang air pun enggak melekat. Nah, ini dihaluskan. Nah, kalau pakai ampela sih terlalu lah, udah cukup pakai ini aja, di kerik kita pakai ini. Nah, kalau umpamanya pakai ampela memang ngaturnya juga agak susah, sebab nanti kena sembilunya, kena ininya. Sedangkan itu sembilunya itu enggak boleh, nah itu penguat, itu penguatnya, penguat joran. Kalau kena itu umpamanya sampai tipis atau habis, nah itu nanti jorannya mudah patah atau kurang hidup, kurang melentur, kurang hidup lah. Nah ini pakai beling. Nah, memang prosesnya sih agak lama. Kadang-kadang kami itu kalau membuat joran itu ya memang beberapa pekan gitu. Kadang dijemur, digarang, dijemur, kadang gitu kan, digarang. Nah jadi kalau pakai bambu itu ya, kalau orang lain sih kadang mending beli aja ya. Ini kan membudayakan atau mengangkat budaya yang lama, yang asli, budaya yang dulu gitu. Ini kalau kita bikin sendiri joran, artinya buatan tangan seperti begini, itu ada kenikmatan tersendiri kalau sedang mancing lalu makan ikan, lebih-lebih kalau umpamanya ikannya dapat banyak, ada kesenangan tersendiri. Artinya di hati kita itu senangnya bukan main, sebab buatan kita, buatan sendiri, artinya bisa dapat ikan. Nah itu padahal memang yang ngatur rezeki itu atau milik itu kan yang Maha Kuasa, tapi di dalam perasaan kita memang rasanya gimana gitu, gembira lah pokoknya, kenikmatan tersendiri. Itu bagi yang hobi ngail, yang hobi mancing tuh. Oke guys, di tahapan berikutnya ini proses menghaluskan joran. Ini menggunakan kaca guys, atau beling ya. Biasanya belingnya ini dari pecahan-pecahan botol juga bisa, botol-botol minuman nih, kayak seperti contohnya marjan atau sirup-sirup ABC gitu ya. Nah dari itu, karena apa, belingnya tebal guys, dan bagus untuk meraut gitu. Jadi agar supaya halus seperti yang disebutkan oleh Abah tadi, oleh bapak saya, jadi supaya halus gitu. Jadi tekstur jorannya itu enak lah dipegang gitu loh guys.
Nah, tuh dikikis-kikis ya kan, diraut, dibersihkan supaya selain indah dipandang juga enak dipegang gitu loh guys. Nah, bagi yang mau bikin ya seperti inilah tutorialnya gitu. Ada kepuasan tersendiri kata Abah juga tadi kalau bikin sendiri kan. Oke guys, lanjut ya guys ya. Oke guys, jadi tahapan selanjutnya ini adalah memasang cincin pada joran bambu kita ya. Jadi sebelum kita pasang cincin sebelum ditali maksudnya guys, sebelum ditali, jadi kita harus merekatkan cincinnya ini ke joran bambu menggunakan lem. Jadi yang kita pakai di sini lem Korea guys. Nah, kenapa disebut lem Korea? Karena kayaknya tulisannya tuh tulisan Jepang gitu atau Korea gitu, jadi nggak ada bahasa Indonesianya, jadi kita sebut aja lah itu lem Korea gitu ya guys. Itu daya rekatnya tinggi sekali, jadi kita kasih lem di bagian joran bambunya, terus kemudian kita rekatkan si cincinnya tadi. Nah, kita rekatkan di situ, kita pasangin dulu nih guys, kita rekatkan cincinnya. Nah, baru kemudian untuk selanjutnya nanti kita tali. Nah, talinya pakai senar pancing juga. Nah, seperti itu guys. Jadi supaya lebih kuat gitu. Setelah dilem kemudian ditali. Nanti setelah ditali dilem lagi biar semakin kuat. Nah, gitu. Nah, kenapa? Jadi gini guys, dalam proses pembuatan joran itu kan mulai dari awal pengambilan bambunya yang di episode di bagian 1 kemarin, kemudian sekarang dilanjutkan di bagian 2 ini sampai finishing ya, sampai selesai, sampai jadi jorannya. Memang bikin joran dari bambu itu nggak bisa sekaligus jadi guys, jadi membutuhkan waktu ya. Ada yang namanya pengeringan dulu, setelah diambil bambunya kemudian dibelah, sebelum dibentuk itu ya dikeringkan dulu gitu kan. Nah, setelah beberapa hari dirasa sudah kering, baru kemudian dibentuk lagi jadi joran. Setelah dibentuk kemudian digarang di atas pembakaran atau tungku pembakaran, ditaruh di atas. Nah, supaya lebih cepat keringnya. Nah, proses-proses selanjutnya seperti yang di awal tadi. Setelah itu kemudian diraut menggunakan pisau raut, dihaluskan pakai pecahan beling ya kan. Nah, terus kemudian ya pemasangan cincin dan sebagainya. Kalau memang tadi juga melalui proses penggarangan ya, karena untuk meluruskan si joran tadi gitu. Itulah kira-kira guys ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semua pecinta joran bambu. Ya, mari kita sama-sama melestarikan budaya ya kan. Kita back to nature, sayangi alam kita. Yang jelas ya sebenarnya sih kita gimana ya, caranya banyak banget untuk menjaga alam kita ya. Jangan sampai nanti buang sampah sembarangan. Terus kenapa kita menggunakan tadi juga ikatannya itu menggunakan bekas kabel gitu, agar supaya ya kita manfaatkan barang-barang bekas lah gitu kan, tapi masih bermanfaat gitu kan. Nah, seperti itu guys kira-kira. Jadi demikian dulu dari kami. Salam kompak selalu. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh ya. Salam joran melengkung, salam satu hobi. Ya, ingat terus joran bambu official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agar lebih kuat, setelah selesai ini diikat lagi, ini dilem lagi, nah gini, nah dilem lagi semuanya, dilem, nah ya. Ini juga lemnya tidak usah terlalu banyak, yang penting karena lem ini kuat. Nah, ini
Nah, sekarang tinggal ini untuk megangnya dibelit. Ini kebetulan ada apa namanya bekas ini yang udah nggak dipakai, bekas kabel listrik ini ya, bekas kabel listrik. Daripada jadi sampah begitu aja, ini gunakan ya, digunakan. Nah, ini caranya belit, mau dari atas dulu boleh, mau dari bawah dulu boleh. Ini, nah ini ya biar tertutupi. Nah, ini nah, belit terus. Ajakan tujuan. Memang ini kenapa dia belit-belit begini, enak dipegangnya dan tidak hampa lah di dalam di pegangan itu. Ini pun agak, nah paling segini dulu, lalu dijarangkan, nggak terlalu mepet. Nah, biar nggak licin itu, karena kalau ditarik ikan malah kalau licin nanti lepas ininya, wah ke bawah nanti ke laut, ke anunya, ke sungai. Nah ini pun begini. Nah kalau terlalu jarang ini bisa dianukan. Sebetulnya ini juga tergantung kepada yang akan memakai. Ini kalau kesenangan saya memang begini gitu. Nah, belit begini terus sampai ya. Nah baru dianukan lagi agak padat di sininya. Pun bisa diputarkan aja, jangan tidak terlalu ini diputar. Nanti ujungnya bisa ditarik lagi, masukkan ke sini, jadi tidak diikat-ikat lagi. Ini harus pakai dimasukkan sini. Tarik. Kalau udah kuat gini dipotong.
ini modelnya. Nah ini udah jadi jorannya, udah jadi. Ini cukup cukup besar ini joran, cukup ininya juga cukup besar. Ini untuk ambil ikan besar, talinya besar, maksudnya talinya besar karena apa namanya, tali dan pancingnya ini besar. Pasangannya yaitu untuk nanti kalau masang pancing lalu umpannya juga besar, nanti yang makannya kan besar. Nah inilah pegangan ini memang sangat berarti. Jadi kalau ini enak dipegangnya. Nah, gitu ya. Nah ini kalau ini mau dicoba langsung boleh, umpamanya di sungai mana, tapi sekarang sungainya masih musim banjir, yang sungai besarnya itu jadi agak susah mancingnya. Nanti kalau udah agak surut bisa dipakai. Ini proses pembuatan joran dari bambu. Nah, begitu ya. Makasih. Ikuti terus ya di dalam joran bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.